Jokowi yang selama ini dijaga, dipoles dan diangkat oleh partai, kini punya kebebasan yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Tanpa partai yang membelenggu, dia bisa jadi lebih berbahaya. Tidak percaya? Tunggu saja. Politik itu selalu punya cara untuk melahirkan pengecut. Gibran, si anak muda yang cerdas, akan menjadikan ini sebagai bahan bakar. Pemecatan itu tidak akan melemahkannya. Sebaliknya, ia akan menggunakan narasi korban untuk membangun citra baru. Anak muda melawan status quo. Siapa yang tidak suka cerita seperti itu? Bahkan orang-orang yang tidak suka Gibran pun akan mulai melihatnya dengan rasa simpati. Dan jika ada satu hal yang bisa mengubah arah politik di negeri ini, itu adalah rasa simpati publik. Lalu ada Bobi yang terlalu samar dalam pusaran ini. Namanya hanya terseret arus, seperti batang kayu di sungai yang deras. Tapi jangan remehkan orang-orang seperti Bobi. Justru mereka yang diam seringkali punya langkah paling mengejutkan. Sementara itu, kandang banteng akan tetap berdiri, tapi keretakan sudah mulai terlihat. Meski hanya samar-samar, bagi para kader bawah yang selama ini memuja Jokowi, pemecatan ini adalah tamparan keras. Ini bukan sekadar keputusan politik, ini pengkhianatan. Dan rasa kecewa itu seperti api kecil di semak belukar. Kau bisa abaikan sekarang, tapi ketika angin datang, api itu bisa membakar seluruh hutan. Dan disinilah kita sekarang, menonton babak-babak baru dari panggung yang sama. Ada yang jadi penonton setia, ada yang jadi pemain cadangan, ada pula yang hanya numpang tepuk tangan. Tapi satu hal yang pasti, politik tidak pernah selesai. Tidak hari ini, tidak, besok tidak, sampai dunia ini benar-benar kehabisan nafas. Megawati sang banteng tua mungkin merasa ini adalah langkah terbaik. Baginya partai harus bersih, kuat dan setia. Tapi langkah ini tidak hanya menggoyang partai, ini mengguncang seluruh panggung politik nasional. Pecat Jokowi, pecat anak-anaknya. Ini seperti membakar jembatan terakhir yang menghubungkan rakyat dengan partai yang dulu mereka anggap rumah. Dan di tengah semua ini, kita rakyat kecil yang katanya pemilik suara, hanya bisa menyaksikan. Kita tahu politik adalah permainan mereka, bukan permainan kita. Tapi efeknya, pasti kita yang rasakan. Harga hidup masih mahal, utang negara masih membengkak, dan pertanyaan-pertanyaan sederhana masih belum dijawab. Siapa yang benar-benar bekerja untuk rakyat? Siapa yang hanya sibuk bermain catur kekuasaan? Tapi disinilah letak ironinya. Sementara di atas sana, para elit sibuk saling gigit. Rakyat kecil seperti kita, cuma kebagian serpian kecil, remah-remah dari pesta besar yang tak pernah kita hadiri. Kita diminta memihak, dipaksa memilih. Siapa yang salah, siapa yang benar. Seakan pilihan kita punya pengaruh, seakan suara kita bisa merubah langkah banteng yang sudah terlanjur mengamuk di arena. Padahal ini semua bukan tentang kita, tidak pernah tentang kita. Ini tentang mereka yang takut kehilangan kekuasaan, tentang warisan politik yang ingin dipertahankan, meskipun harus memecah belah, merusak dan mengorbankan yang sudah ada, baik Megawati maupun Jokowi. Bobi hanya pion dalam catur kekuasaan yang lebih besar, tapi pion-pion itu punya cara untuk membentuk narasi, membuat kita percaya bahwa mereka berjuang untuk kepentingan rakyat. Kita dibawa ke dalam permainan, kita dipaksa marah, kita dipaksa memilih sisi. Apakah kita masih berpihak pada banteng tua yang berusaha mempertahankan warisan partainya, atau kita akan mendukung mantan petugas partai yang kini dijadikan musuh? Disitulah letak permainan psikologisnya. Tahu-tahu permainan politik di negeri ini tak pernah kasar secara terang-terangan. Selalu ada lapisan-lapisan teka-teki yang sengaja dibiarkan kabur. Mereka hanya memberikan kita petunjuk samar, pemecatan konflik internal, kata-kata seperti setia, ideologi dan kaderisasi. Padahal sebenarnya, ini cuma soal siapa yang paling takut kehilangan tahta. Ikuti lanjutannya.